Ustadz, terkait poin tadi beriman kepada takdir, mungkin ada beberapa kejadian di beberapa waktu lalu. Ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah berupa keluarganya itu ditimpa sakit yang cukup parah, lalu berupaya untuk berobat ke sana kemari, mengupayakan sekuat tenaganya. Namun setelah berlalu beberapa waktu dalam proses pengobatan dengan susah payah tersebut, Ustaz, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan bahwa keluarganya tersebut ternyata Allah panggil. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari keluarganya itu ada yang berkata semacam seperti ini, Ustaz. Kalau misalnya memang takdir Allah itu baik, kenapa keluarga kita diambil dari kita, sedangkan kita itu masih ingin merasakan bersamanya gitu loh. Dalam artian kebersamaan keluarganya yang wafat ini menurut dirinya adalah kebaikan, tapi kebaikan yang ingin dirasakannya itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ambil. Nah, sempat ngomong juga ke Ana seperti itu. Akhirnya saya sampaikan bahwa apa yang telah Allah tetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita, walaupun terlihat buruk gitu. Namun tetap tidak bisa menerima, seolah tidak bisa menerima gitu, seolah masih tidak bisa memahami konsep menerima takdir itu, Ustaz. Itu bagaimana supaya bisa mendapatkan ketenangan hati atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Ustaz? Ya, sederhananya adalah begini, bahwa apapun yang kita miliki dalam hidup itu sifatnya titipan. Satu. Yang kedua, sifatnya sementara. Yang ketiga, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Yang keempat, kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu lebih memiliki. Yang menciptakan itu lebih menguasai. Apapun yang diinginkan oleh yang Maha Pencipta, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya kita membuat sesuatu. Apa yang kita buat itu tentu tergantung kepada kita. Mau kita rusak, mau kita perbaiki, mau kita bikin lama adanya, mau kita bikin sebentar adanya, kan tergantung kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun begitu. Allah itu pencipta, maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Makanya ada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah, artinya Allah yang menciptakan. Allah memiliki kuasa kepada yang telah diciptakannya, apapun itu termasuk kita. Jadi ini 4 hal ya yang tadi perlu untuk diingat ya. Selain Allah yang menciptakan, adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Jelas pencipta itu pemilik. Makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada hak cipta dilindungi undang-undang ya kan? Karena pencipta itu pemilik. Allah pencipta, berarti Allah pemilik kita. Ayah, ibu, adik, kakak kita bukan milik kita. Itu milik Allah. Allah pencipta, semuanya milik Allah. Kemudian semua yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya sementara, tidak lama. Sementara. Sebagaimana kita dihidupkan ini sifatnya sementara, tidak abadi. Dan Allah tidak memberikan keabadian kepada siapapun. Kalaupun Allah mau berikan keabadian kepada salah satu dari hambanya, maka Nabi kita SAW lebih pantas diberikan keabadian. Tapi kan dikatakan bahwa innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu akan mati dan mereka semua juga akan mati. Nabi kita saja meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal, apa itu tidak membuat sedih putrinya? Fatimah menangis saat Nabi SAW meninggal dunia. Para sahabat ya kan yang ditinggalkannya menangis semuanya. Sedih. Tapi tak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian marah, murka, kecewa, karena mereka sadar bahwa yang menciptakannya adalah Allah, yang memilikinya adalah Allah. Dan kehidupan Nabi juga sementara di dunia, tidak diberikan keabadian. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus menanamkan keyakinan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sifatnya titipan. Titipan itu bagaimana yang menitipkan dong? Kapanpun yang menitipkan itu mau ngambil, ya bisa diambil, gitu. Jadi kembali ke kalimat bahwa segala urusan itu, segala perkara ada di tangan Allah. Allah yang mengaturnya. Itu.
Jadi 4 hal kejadian ya. yang sama. Nah, Ustaz. Tadi 4 hal yang perlu diingat. Pertama, Allah yang menciptakan. Allah yang Kedua, menciptakan. Allah yang memiliki semuanya. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah berikan itu sifatnya sementara. Nah, Dan yang keempat, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebatas titipan statusnya. sementara. Nah, Iya. lalu Ustaz masih berbicara tentang yang tadi bahwa itu kan prosesnya lama Ustaz ya. Dan salah satu yang membuat hatinya tidak tenang adalah mengapa jika memang ujungnya akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala ambil dari dirinya, mengapa kita perlu berusaha sedemikian rupa sepanjang ini prosesnya seperti itu. Dan itu salah satu yang membuat hati dirinya tidak tentram. Dan ketika kita coba lihat ternyata banyak yang merasakan demikian Ustaz. Banyak yang merasakan demikian. Kalau begitu saya tidak perlu berusaha, tidak perlu misalnya berobat, tidak perlu begini begitu segala macam. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu tentang takdir kita. Gitu. Nggak ada. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang terbaik. Bekerja, berusaha, ya. Dan hal-hal positif lainnya. Gitu. Makanya ada perintah i'malu fasayarallah amalakum. Bekerjalah, berbuatlah, beramallah. Allah yang akan melihat amalan kalian. Jadi keliru ya kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau memang sudah ada takdirnya begini, nggak perlu saya berusaha, nggak perlu saya ini. Loh, siapa yang tahu takdirnya akan begitu? Nah, Nggak ada yang tahu seorang pun. Nah, karena kita tidak tahu, maka tadi kewajiban kita adalah lakukan hal yang terbaik sudah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tahu takdir kita, ya mungkin kita bisa jadi merasa hidup ini tak berarti. Kita tidak akan melakukan usaha apapun. Bahkan bisa jadi seperti itu. Misalnya kita tahu bahwa takdir kita akan meninggal dunia di tahun ini, tahun itu. Atau kita tahu bahwa masa hidup dari ibu, dari ayah, dari kakak, atau orang-orang yang kita cintai itu hanya 3 tahun misalnya, hanya 4 tahun. Mungkin kita tidak akan bersemangat gitu untuk menjaganya, menjaga kehidupannya. Kalau sakit kita obati, kita ini, mungkin kita nggak akan mau berkorban secara sempurna untuknya gitu. Karena kita tahu ujung-ujungnya juga akan mati di tahun ini, di tanggal ini. Itu. Jadi kita akan merasa percuma apa yang kita lakukan selama ini. Itu justru yang terjadi kalau seandainya kita diberitahu tentang takdir kita atau apa-apa yang akan kita alami di kemudian hari. Jadi sebenarnya ketika Allah tidak memberitahukan tentang takdir kita ke depan seperti apa, itu supaya kita terpacu untuk melakukan hal yang terbaik. Kalau ternyata kebaikan yang kita dapat, ya itu luar biasa, ya kan? Tentu kebaikan di atas kebaikan yang kita dapat. Dan kalaupun ternyata kita dihadapkan kepada takdir yang buruk di kemudian hari, kita sudah siap menerimanya. Gitu. Karena sudah banyak kebaikan yang kita lakukan. Gitu. Baik Ustaz, Masya Allah. Sangat jelas penjelasannya, gamblang.